Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di dalam Allahmu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih karunia, kami memohon dalam kerendahan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu, supaya buah-buah kebaikan semakin nyata dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya dan tetap stay at home. Rasanya udah lama banget kita gak ketemu. Aku udah kangen banget sama adik-adik semua. Tapi sekarang kita senang banget bisa menyapa semua yang berada di rumah. Apalagi kita tidak hanya menyapa adik-adik, tapi di sini kita juga mau mengajak adik-adik beribadah dan memuji Tuhan. Sebelum ibadah, apa saja ya yang perlu disiapin? Yang perlu disiapin Alkitab dan persembahan dan duduk yang sopan dan manis. Nah, kita akan memulai kebaktian kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri semua ya. Kita bernyanyi, orang tua juga boleh ikut bernyanyi. Mari kita angkat pujian dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan Lukas pertama sampai ke-10 yang dibacakan oleh teman-teman kita. Tita parlobe, audo jawaban na ibatamu, nini na ibatata, lang maloho na marbata na legan, sobani au. Tita paduahon, lang maloho ganoonmu, anja halang malo usianmu, barang ahape na igori atas, pakon na itanoon, agi na ibagas pa, pakon itorong anggo na gabis sumbahon, barang sa balosan.
tita patulungan. Lang malo sobuton gorani na ibata, ang kulang tiba jujurnya. Aido na umumi do magira, sagala na marapukon gorani. Titah paupat kon, ingat maman rubuhon hari mingguin. Bagas na onom ari ba, kurjahon sagala kurja. Tapi, anggo ari papituhon in, ari persaranan ni Jahoban ay batang doin, lang maloho marhurja, ibagas na sadariin. Barang anak upe, barang buru mo, barang narok kunho dalahi, barang narok kunho na. Agi pinahan upe, agi singhutan nalegan, narok uhutan. Ay ibagas na onong arian, ito pa na bata. Langit pakuntano, pakon laut, papahagan ng isin. Dopay, marsaran dunia, maniari pakutuhan. Alani aido, kasi ipasupaso na bata Jahoba, ari parsaran ang diin, anjahan hirubuhon. Amen. Kapalimahan, maninga pa sa kapamodo manatolasmu, ase matuaho, anjaha dokaho makbulu, badetano na nimereho ni bata hubam. Tita pa ononkol, ulang hormati Tuhan, ulang hormanakku, tita pa walukon, ulang hormanakko, tita pa siyahkon, ulang horamanak hatan nasotongon, marimbang hasomang jolma, tita sapuluhkon, lang malo uhur-uhurmu, rumani hasomanmu, anja halang malo uhur-uhuranmu, urang rumani hasomanmu, barang narokon sidalahi, barak narokon sidaboro, barang ngambuni, barang hudani, barang ahate, atani hasoman. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ayat hafalan kita, mari kita angkat pujian melalui lagu Selidiki Aku. Dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga setia kepada perkara-perkara besar. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang baik dan setia, serta dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita, bahkan buku Alkitab kita juga ya. Mari kita angkat pujian kita melalui lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam acara ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu tentu semua sudah duduk yang rapi dan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan Alkitabnya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberi kesempatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah saat ini, walaupun masih dari rumah. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun dan mengajari kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami dalam ibadah yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh teman-temanmu dari rumah. Dan kita juga ikut membacanya dari rumah ya. Khotbah kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 5 ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, menyusunkan keluar dan pergi menguburkan. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apakah yang telah terjadi. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Rasul 5 ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Adik-adik sekolah minggu, selamat bertemu kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang masih ingat dengan firman kita pada minggu yang lalu, yang temanya mendengar seperti Samuel. Nah, kalau minggu ini tema kita pada hari ini yaitu jujur dengan berkat yang Tuhan berikan.
Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk semakin takut akan Tuhan. Nah, jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan semakin takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jika manusia takut akan Tuhan, maka hidup kita atau hidup manusia akan dipenuhi dengan damai sejati. Mengapa demikian? Karena setiap dosa terjadi karena tidak ada perasaan takut akan Tuhan. Kalau dosa itu, kita melakukan dosa. Pada saat kita melakukan dosa, kita tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau hati kita dikuasai oleh kuasa Tuhan, maka kita akan takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan. Manusia suka berbohong atau berkata tidak jujur hanya karena manusia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Seperti halnya Ananias dan Safira yang ingin dihargai, tapi mereka tidak rela menolong orang lain. Mereka tidak suka menolong orang lain. Dan bahkan mereka tidak jujur sehingga mereka berbohong di hadapan Tuhan. Nah, kalau pernah adik sekolah minggu mendengar atau pernah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira yang mana karena mereka berbohong, mereka tidak jujur kepada Tuhan, mereka akhirnya mati. Ananias dan Safira akhirnya mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada cerita tentang Ananias dan Safira. Ayo, kita sama-sama mendengar dan menyaksikannya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengafani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira istri Ananias yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?"
"Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari cerita Ananias dan Safira yang baru saja kita saksikan menceritakan bahwa dosa utama Ananias dan Safira adalah ketidakjujuran mereka. Mereka berbohong sehingga memberi kesan yang salah tentang diri mereka. Tuhan tidak senang dengan ketidakjujuran Ananias dan Safira, sehingga mereka dihukum mati. Wah, ngeri sekali ya. Mereka akhirnya dihukum mati karena ketidakjujuran Ananias dan Safira. Tuhan sangat membenci kebohongan. Kebohongan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Karena kebohongan dapat menghancurkan hidup kita, dapat menyakiti diri kita, dapat menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, walaupun Tuhan membenci dosa, tapi bila kita mau mengakui kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita dan tetap mengasihi kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh berbohong. Apabila kita berbohong, apabila kita tidak jujur, apa yang kita lakukan? Apabila kita berbuat kesalahan, kita harus mengakuinya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Jika kita pernah melakukan kesalahan dan berkata bohong, hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Kita meminta maaf kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita akui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang jujur seumur hidupmu. Kita harus punya tekad bahwa kita harus menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang setia kepada Tuhan, supaya kelak hidup kita, hidup kamu akan penuh dengan berkat. Jadi di sini bisa kita lihat ada di sini gambar bahwa ini adalah anak yang jujur. Ya. Kemudian anak yang mau memberi.
ya, anak yang mau memberi. Kemudian gambar yang ketiga, mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, dan terutama mengasihi Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri anak sekolah minggu yang jujur dan baik hati. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadilah menjadi anak yang jujur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh berbohong. Apapun yang ada pada kita saat ini, mari kita syukuri. Mari kita bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini Tuhan memberikan berkat pada kita melalui apa yang kita miliki sekarang. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, seperti tema kita, jujur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jadi kita harus menjadi anak yang jujur agar berkat yang akan datang kepada kita dilimpahkan Tuhan kepada kita. Berkat melalui kesehatan, berkat melalui kepintaran kita, Tuhan akan berikan kepada kita. Jadilah menjadi anak yang jujur dan setia kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak berbohong, dan kami bertekad untuk menjadi pribadi yang jujur dalam kehidupan kami, agar kami beroleh berkat daripada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki. Saat ini kami bawa anak sekolah minggu dimanapun berada. Tuhan tetap sertai mereka, baik dalam belajar maupun dalam berperilaku. Berkati kami, berkati orang tua kami, guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu. Berikan kesehatan dan jauhkan kami dari segala penyakit. Lindungilah kami di dalam kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan, karena kita juga sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita persiapkan persembahan kita, dan mari kita angkat pujian lalu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami persembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.